Gagal sadar efek human error. Salam sehat, salam sukses, Bravo Popeye. Di video kali ini kita maneuvering dari Waterpoint Utara, tujuan STS ship to ship 0 pot WAF 21. Di sini kita gagal sandar, efek kru sebelah masih belum standby untuk siap terima tali. Sekarang kita proses on the way dari Waterpoint Utara menuju 0 pot WAF 21 untuk ship to ship. Sekedar informasi arus saat ini, arus dari belakang dan angin dari depan. Tipe engine anchor bar harus betul-betul hemat air kompresor, move telegraph 1 sampai dengan 2 kali. Itu normal, selebihnya nunggu angin terisi di air kompresor. Saat ini arus kuat sekali dan begitu juga angin dari luar. Kita sebagai navigator betul-betul penuh pengamatan dan feeling kuat. Kita olah gerak, kenapa? Karena tipe engine kita ini adalah anchor bar, harus betul-betul hemat air kompresor. Sekarang saya sudah mau swing ke kiri untuk mengambil ancang-ancang olah gerak sandar di STS WAF 21 North Pot, dan kita harus sandar dengan sejajar atau bukan 69. Kita adalah sudah speed 5 poin sekarang, tetapi cepat sekali turun dia dengan speed 5 ini. Kenapa? Karena arus dari depan. Ini kondisi sekitar keadaan pelabuhannya, dan inilah kapalnya di depan. Sekarang muka belakang, kru kita sudah mempersiapkan tali semua, tali trose, spring, muka belakang, dan juga ini sedang standby tali buangan. Tali buangan guna untuk membantu menghantar atau mengirim tali trose nanti ketika kapal sudah mendekat, sudah menempel. Jadi pakai tali buangan untuk dikirim tali trose. Dan sekarang kita proses perlahan-perlahan untuk zigzag ke kiri, karena kita di bawah arus ke kanan. Jadi kita usahakan juga share steering supaya steeringnya dikasih kiri 5 atau kiri 10, tergantung kondisi karena arusnya sangat kuat sekali. Dan ini sudah optimal banget dari awal. Kita sudah mengambil ancang-ancang untuk sandar pertama di sini. Dan inilah proses sandar pertama, sudah bagus sekali. Speed saya sekarang masih 3.5 knot dengan jarak kurang lebih 100 meter di depan ini, dan arus sangat kuat, makanya kita harus up speed. Kenapa? Karena arus dari depan dengan speed kita tinggi bisa cepat turun. Kalau kita speednya turun, bukan lagi nanti kita maju, malah mundur terus. Jadi kita harus optimalkan, pertimbangkan untuk arus dari depan dan kecepatan kita atau speed. Sekarang saya mendekat dengan lambung kirinya kapal tujuan objek STS depan ini, dan ini sudah masih normal manuvernya, dalam arti tidak ada masalah. Dan selalu kita kasih signal bahwa kapal sudah mau dekat, dan tolong disiapkan kru semua. Sekarang saya mau zigzag swing ke kiri supaya kapal ini juga nanti di depan bisa paralel. Kalau kita tidak paralel, nanti bisa tubruk lambung kirinya ini. Dan ini adalah proses manuver zigzag kiri, dan sudah hampir-hampir paralel. Sudah cukup baik untuk manuver. Dan kelihatan di kapal sebelah ini orangnya ada yang standby. Bisa dilihat di belakang ini ada orang standby lalu lalang. Bahkan ada beberapa orang di belakang ini.
Dan kita sudah harapkan bahwa begitu kapal mendekat ini nanti tali buangan dikirim dan juga tali tros, supaya cepat-cepat diikat tali ini di depan. Tali pertama yang kita kirim adalah tali tros di depan, karena sangat gampang nanti kalau sudah terikat tros di depan untuk manuver, apalagi arusnya juga dari depan, jadi sangat ringan untuk olah gerak kapal. Dan sekarang saya ambil ancang-ancang lagi untuk sedikit-sedikit jig-jag ke kiri atau swing ke kiri, supaya kapal ini lama kelamaan bisa paralel. Dan sekarang saya maju perlahan cenderung ke kiri. Ini posisi manuvernya sudah bagus sekali. Dan saya order steering kiri 5, maju pelan sekali. Dan speednya sebelumnya ini adalah sudah 1.5, tetapi arusnya kuat sekali sehingga speednya 1.5 ini cepat turun menjadi 1.0. Tapi ketika kita sudah maju pelan sekali, speednya naik lagi. Dan sengaja kita maju pelan sekali karena arusnya sangat kuat, dan supaya juga paralel sambil menunggu orang ini keluar. Dan ini orangnya masih belum standby di sebelah. Sudah lama kita menunggu di sini. Sudah kita teriak-teriak, tidak ada. Dan sebelumnya kita sandar di sini, kita sudah konfirmasi bahwa kita tiba nanti jam sekian. Dan ini betul-betul responnya sama sekali tidak ada. Inilah resikonya kalau orangnya tidak standby, tidak siap-siap. Begini kejadiannya. Sebenarnya boleh saja saya bertahan di sini, tapi saya terbatas olah gerak karena engine kapal saya anchor bar, sehingga air compressor menunggu terisi dulu, dan sementara kapal hanyut ke belakang. Di sini kita sudah menunggu hampir 30 menit atau setengah jam menunggu di sini di pinggir kapalnya ini. Jadi orangnya tidak keluar atau bagaimana, saya kurang tahu orangnya ini macam mana pikirannya, cara kerjanya. Entah dia memang kebiasaan kerja begitu, saya tak paham. Jadi di sini kita menunggu, dan akhirnya karena kapal kita dihanyutkan oleh arus, mau tidak mau ya kita harus menghindar. Kenapa? Karena air kompresornya kita ini tidak mungkin maju terus, maju mundur, karena terbatas. Karena normalnya 1-2 kali maju mundur itu normal. Habis itu kita menunggu terisi air kompresornya. Jadi kita sudah menunggu ini, masih menunggu naik. Jadi kita kalau misalnya ada angin, kita mungkin rapatin dia ini terus. Tapi ini harus semakin kuat sekali, dan kapal kita semakin mundur ke belakang terus. Mau tidak mau kalau mundur ini kita harus adjusting, dalam arti kita maju pelan sekali supaya ditantang arusnya, dilawan arusnya. Dan manusianya di sekeliling kapal ini tidak ada sama sekali. Kita sudah teriak-teriak, kita sudah patching, dan semua orang-orang di sini tidak mendengar atau macam mana, saya tidak tahu bahasanya bagaimana ini. Dan di arah buritan ini sebenarnya kelihatan ada orang, ada beberapa orang di dekat-dekat gangway ini, tapi tidak direspon menerima tali buangan dan apalagi tali tros di depan. Mengingat air kompresor saya terbatas dan saya mau manuver lagi, mau lepas dari kapal STS sebelah kanan ini lagi, karena kita ini tidak direspon. Dan kalau kita begini terus, kapal tidak bisa optimal lagi untuk sandarnya. Jadi saya mau putar lagi haluan ke kiri supaya bisa nanti olah gerak sempurna. Ini adalah sandar pertama gagal
disebabkan efek manusianya human error, tidak direspon sama sekali kita di sini. Jadi mau tidak mau saya ngambil tindakan untuk manuver kembali, olah gerak kembali untuk putar haluan sebelah kiri. Dan ini saya perlahan masuk ke kiri, putar ke kiri supaya lebih optimal lagi untuk kapal ini nanti bisa sandar sempurna. Sebenarnya manusianya di arah gawing tadi yang saya sebut sebelumnya, bahwa itu ada mereka kurang lebih 6 orang. Namun mereka tidak merespon sama sekali. Tak tahu saya apa pekerjaannya, cuma dilihat-lihat saja, tapi tidak diambil talinya. Nah, sekarang saya swing ke kiri, putar balik lagi. Saya mau manuver yang kedua kali. Saya manuver yang kedua kali lagi supaya menunggu orang ini bisa standby lagi. Dan ini kita perlu kesabaran menghadapi orang-orang begini. Pola pikirnya macam mana saya tak tahu. Jadi kita harus sabar. Sebenarnya kita harus betul-betul lihai, karena ini adalah kerja di kapal. Regulasinya atau aturannya semua punya, semua ada. Jadi ya kita harus juga menghindar, jangan kita paksa. Dalam arti kita manuver tadi karena tidak diterima, kita paksa terus ininya tinggal di sana. Tidak mungkin, karena keterbatasan air kompresor kita bisa hanyut tubruk kapal yang di belakang lagi. Jadi kita menghindar lagi jauh-jauh dulu sambil mengisi air kompresornya kita penuh. Baru lagi kita manuver kembali di kapal tujuan STS tadi. Dan sekarang saya mau swing lagi, mau mendekat kapal tujuan objek STS kita tadi, dimana kali ini kita harus betul-betul optimalkan bisa sandar dengan sempurna. Ini masih proses swing ke kiri, berputar terus ke kiri supaya mengambil olah gerak, mengambil ancang-ancang di tempat STS tadi lebih optimal. Dan mudah-mudahan lagi orangnya udah keluar dan standby bisa menerima tali buangan kita. Sekarang saya sudah optimal, udah paralel dengan kapalnya sebelah kanan kita ini yang tujuan STS. Ini adalah sandar kedua kali.
Dan kita harus betul-betul lagi lebih teriak lagi sama orang ini supaya menerima tali buangan kita, tali tros kita, jangan sampai gagal yang kedua kali. Karena orang ini ya susah responnya. Cuma yang kerja satu orang. Ada banyak orang di situ tapi yang kerja cuma satu orang. Jadi macam mana menerima talinya, menarik talinya susah. Rasa tolerannya agak kurang. Jadi ya yang satu orang ditarik-tarik itu susah sekali. Tali buangan kita, tali tros kita di depan dan belakang susah. Apalagi arusnya sekarang sangat kuat sekali. Dan ini adalah suasana malam. Sampai malam kita sandar yang kedua kali karena kebetulan tadi sorean kita masuk di sini. Dan ini adalah efek ketidak respon, ketidak standby kru, di mana banyak sekali butuh keluar tenaga, waktu, dan lain-lain. Dan ini adalah salah satu contoh. Jangan diabaikan kalau bekerja itu betul-betul kerja dengan benar, dengan baik, supaya kerja itu betul-betul optimal. Jangan dianggap sepele. Dan kapal ini baru diterima tali tros di depan, bisa kelihatan. Saya mengarah ke depan terus, sengaja saya arahkan menyilang karena takutnya lagi tidak diterima. Karena orangnya ini tipenya, saya bilang itu tipenya tidak ada sama sekali kerjasama. Karena sudah pertama gagal, dan kedua kali ini jangan sampai gagal. Dan sekarang kapal sudah diikat di depan, sudah diterima tali tros, dan juga tali buritan di belakang sudah dikirim. Sekarang proses pengambilan tali muka belakang supaya ini nanti kapal in position. Dan akhirnya kapal ini sandar, bisa diterima tali buangan kita. Bisa dilihat bahwa ini yang kedua kali baru lolos untuk sandar di sini karena orangnya baru bangun atau apa, saya tidak tahu. Oke sahabat semua, demikian video ini, semoga bermakna buat kita Popeye semua. Salam sukses, bravo Popeye. Thank you.